Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur pada hari ini saya boleh menyampaikan berita firman Tuhan, sekalipun tentunya kita berjarak jauh, tapi saya percaya tidak akan mengurangi berkat firman Tuhan. Salam sehat dan tetap semangat sekalipun situasi yang kita hadapi sekarang seperti ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin menyampaikan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sama-sama kita membaca firman Tuhan ini, atau saya bacakan. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini perikopnya tentang persembahan berhala. Ya, tapi saya tidak membicarakan tentang persembahan berhala, sebab tema kita hari ini berbicara tentang dikenal oleh Allah. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk seseorang, atau saya katakan untuk kita dikenal oleh Allah, tentu kita harus mengenal Allah, saudara. Seperti kita untuk dikenal oleh Pak Jokowi ya, sebagai presiden, kita juga harus mengenal Pak Jokowi ya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengenal Allah, tentu saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dari bacaan kita ini. Yang pertama adalah kita harus mengenal Allah kita. Ya, Allah yang kita imani, ya, Allah yang kita imani. Ya, kita tahu di sini dikatakan ada banyak Allah dan ada banyak Tuhan, tapi hanya satu Allah saja, yaitu Allah Bapa. Satu Tuhan itu saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi Allah yang kita kenal atau kita imani, yang harus benar-benar kita kenali, yaitu di dalam ayat ini berkata, di dalam ayat 6, hanya satu Allah, yaitu Allah Bapa. Kalau ada orang mengatakan, ya, kita memang berbeda aliran, berbeda penganut, tapi Allahnya sama. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita jangan terkecohkan, saudara. Karena di sini dikatakan banyak Allah, huruf kecil ya, ilah. Banyak Tuhan dikatakan huruf kecil di situ. Tapi hanya satu Allah, yaitu Allah Bapa. Hanya satu Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau memang mereka berkata sama, saudara, karena ya, umat Buddha pun punya Allah, ya, umat Hindu pun punya Allah, umat Muslim pun punya Allah, dan kita pun punya Allah. Kalau dibilang Allahnya sama, kita lihat dulu, mereka mau nggak mengakui Allah yang kita imani, Allah yang kita percaya. Sebagaimana di sini dikatakan hanya satu Allah saja, yaitu Bapa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau mereka tidak mengakui Allah yang kita imani, artinya tidak sama Allah mereka dengan Allah kita.
Itulah sebabnya kita jangan sampai kita terkecohkan, saudara. Kita harus mengimani Allah yang dikatakan di dalam ayat 6 itu adalah Allah Bapa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, karena Tuhan Yesus mengajarkan kita, mengajarkan orang yang percaya atau orang Kristen untuk senantiasa berdoa kepada Allah Bapa. Saudara yang dikasih Tuhan, Yesus berkata, seandainya kamu berdoa, berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kekuasaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, Yesus mengajarkan kita berdoa kepada Bapa, saudara. Yesus sendiri pun saat dia meminta sesuatu, ia selalu berkata, Bapa yang di surga. Nah, inilah Allah yang kita imani, saudara. Jangan sampai kita mengimani atau salah mengimani Allah. Karena dikatakan banyak Allah dan banyak Tuhan, tapi satu Allah, yaitu Allah Bapa saja, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus saja. Nah, inilah saudara yang dikasih Tuhan. Bagaimana kita bisa dikenal? Ya, kalau kita tidak mengenal siapa Allah kita, kalau kita tidak mengenal siapa Tuhan kita, kita harus sungguh-sungguh mengenal Allah kita, dan kita harus sungguh-sungguh mengenal Tuhan kita. Berarti ya, Tuhan kita ada dua dong, ada tiga dong. Tidak, saudara. Allah kita itu adalah satu. Tadi kita baca dikatakan Allah kita adalah Allah yang Esa. Ya. Yesus Kristus pun Dia adalah Allah yang juga kita sembah dan kita imani di dalam iman kita. Itulah sebabnya di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang pertama dan ayat yang ke-14 kita baca. 1 Yohanes pasal 1 ayat pertama dan ayat yang ke-14. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Di dalam ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Jadi Yesus Kristus itu adalah firman. Yesus Kristus adalah Allah, firman yang telah menjadi manusia. Pertama-tama adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Firman itu adalah kata-kata Allah, ucapan Allah. Ya. Allah bersama-sama dengan ucapannya dikatakan menjadi manusia. Firman itu adalah Allah dan menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengenal Allah Bapa kalau tidak ada Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus? Bagaimana mungkin kita mengenal Allah Bapa, saudara? Nah, Allah Bapa di sini bukan seperti Bapa di dalam dunia, saudara. Bukan seperti Bapa manusia ini. Allah Bapa adalah roh, saudara. Roh adanya. Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata, yaitu supranatural. Sekalipun kita tidak melihatnya, tapi dia ada, saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dari mana kita bisa mengenal Allah Bapa? Kalau Allah tidak mengaruniakannya, atau Allah melalui firman-Nya yang menjadi manusia, yang menjadi Yesus Kristus. Inilah yang memperkenalkan Allah kita. Yesuslah yang memperkenalkan Allah yang kita imani, yaitu Allah Bapa. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita kenal, yang harus kita pegang, kita yakini, kita imani, saudara. Jadi gak boleh mengimani Allah yang tidak kita kenal. Tidak boleh mengimani Allah orang lain, tapi kita hanya mengimani Allah kita, yaitu Allah Bapa. Dan juga kita harus percaya kepada Yesus yang memberikan petunjuk kepada kita, karena Dia juga adalah Allah. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah, Yesus Kristus. Jadi kalau dikatakan 2, 3, tidak, 1. Sebab Yesus itu adalah firman-Nya Allah, ucapannya Allah. Dan Roh Kudus itu, Roh Allah itu, Roh Kudus itu Roh Allah, Allah sendiri, saudara. Karena sebelum dunia dijadikan, dikatakan, maka Roh Allah melayang-layang, dan dunia pada saat itu masih berbentuk kegelapan, sehingga Allah memisahkan gelap dan terang, saudara. Gelap adalah yang dinamakan malam, dan terang yang dinamakan siang. Roh Allah, saudara. Itulah sebabnya Allah kita Allah yang esa. Roh Kudus itu adalah Allah. Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ini harus kita kenal, saudara. Jangan sampai kita mengimani Allah yang kita tidak kenal. Jika kita mengimani Allah yang tidak kenal, maka Allah pun tidak akan mengenal kita. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan,
Allah akan mengenal seseorang, akan mengenal kita, saudara dan saya, jika kita percaya kepada Allah. Yang pertama, kita mengenal dulu. Setelah kita mengenal dan kita percaya dan kita imani. Amin, saudara. Bagaimana kalau kita tidak kenal tetapi kita percaya? Kita imani. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kita imani atau yang kita percaya adalah seseorang yang kita kenal, saudara. Saya memilih karyawan, ya, sebelum saya kenal mereka, ya, saya harus tahu dulu, ya, karakter mereka, bagaimana kehidupan mereka, pendidikan mereka, ya, saya harus tahu dulu. Sebab kalau enggak, bagaimana saya bisa percaya? Nah, kita pun mempercayai Allah, ya, harus kita kenal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus yakin, kita harus percaya, supaya Tuhan mengenal kita. Yohanes 3:16, saya kutip saja. Ini ayat sudah banyak orang hafal pasti. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka ia karuniakan anak yang tunggal. Barang siapa percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, mereka tidak akan binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal artinya kehidupan setelah kematian. Di dunia ini tidak ada kehidupan yang kekal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus percaya. Yesus berkata di dalam Yohanes 14, percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku. Kenapa Yesus berkata percayalah kepada Allah dan percayalah kepadaku? Allah itu Allah Bapa. Yesus itu adalah Tuhan yang memperkenalkan kita kepada Allah Bapa. Jadi kita harus percaya kepada Allah Bapa dan juga harus percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apakah boleh kita hanya percaya kepada Bapa aja, tidak percaya kepada Yesus? Jelas, saudara. Jelas tidak boleh. Kenapa? Karena Yesus Kristus itu adalah firman. Boleh nggak kita percaya kepada Bapa, tapi kita tidak percaya kepada firman-Nya? Nggak bisa. Kita percaya kepada Bapa dan kita percaya kepada firman, saudara. Karena Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi manusia. Itulah sebabnya sekarang percayalah kepada Bapa dan percayalah kepadaku sebagai firman Tuhan yang telah menunjukkan kamu Bapa sebagai Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi yang kedua kita harus percaya. Bagaimana mungkin kita bisa dipercaya, ya, atau dikenal Allah kalau kita tidak percaya kepadanya? Ini hal yang kedua. Hal yang ketiga, saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-4 di sini, 1 Korintus 8 ayat yang ketiga, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah.
Jadi yang ketiga di sini, kita harus mengasihi Allah. Bagaimana caranya kita mengasihi Allah? Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Allah itu bukan seperti mengasihi orang tua kita, bukan seperti mengasihi anak kita, teman kita. Tapi mengasihi Allah itu beda dengan mengasihi orang tua dan anak kita. Mengasihi Allah di dalam Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukan, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya. Jadi orang yang dikenal Allah dikatakan orang yang mengasihi Bapa. Nah, orang yang mengasihi Bapa dikatakan Bapa juga akan mengasihi orang tersebut. Dan juga orang yang mengasihi Yesus Kristus, dia juga akan mengasihi orang tersebut. Saya katakan mengasihi kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan di sini memegang perintah-perintahnya, memegang firman-Nya, memegang perintah-perintahku dikatakan. Ku di sini huruf besar Allah. Memegang perintah-perintah Allah, saudara. Memegang di sini bukan kita hanya memegang Alkitab, saudara. Memegang di sini artinya kita memiliki firman Allah. Ya, memiliki firman Allah. Nah, bukan saja kita memiliki firman Allah, tetapi kita juga melakukan firman Allah, saudara. Itulah sebabnya dikatakan, janganlah hanya menjadi pendengar, tapi hendaklah menjadi pelaku-pelaku firman. Nah, kita harus menjadi pelaku firman, melakukan firman. Seorang mengenal Allah, dia tidak melakukan firman-Nya, maka Alkitab katakan Allah tidak mengenalnya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ya, orang yang tidak melakukan firman Allah, orang yang melakukan kejahatan dikatakan, sekalipun kalau kita baca dari ayat 21, mereka sudah melakukan penyembuhan dengan nama Yesus Kristus. Mereka sudah berdoa, mereka sudah melakukan ibadah KKR dan sebagainya. Tapi karena mereka dikatakan pembuat kejahatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangankan pembuat kejahatan, berbuat kejahatan aja, ya, itu sudah berat hukum. Karena pembuat kejahatan ini adalah orang yang merancangkan kejahatan. Di dalam Alkitab yang merancangkan kejahatan itu siapa? Bukan Tuhan, bukan juga anak-anak Tuhan.
bukan juga Yesus Kristus. Tetapi yang merancangkan kejahatan itu adalah roh-roh jahat. Itulah sebabnya dikatakan Allah tidak mengenal. Nyakau, aku tidak mengenal engkau, pembuat kejahatan. Kalau di dunia ini pembuat kejahatan itu hukumnya lebih berat daripada orang yang berbuat kejahatan. Ya, belum lama ada demo ya, untuk menurunkan presiden, menjatuhkan presiden. Lalu setelah ditangkap ya, dicarilah orang yang merancangkan kejahatan itu, dan akhirnya mereka ditangkap dan hukumannya lebih berat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak mengenal orang yang membuat kejahatan, tapi Yesus mengenal orang-orang yang melakukan perintahnya, orang-orang yang tidak kompromi dengan segala bentuk kejahatan. Itulah yang dikenal oleh Allah. Jadi untuk seseorang atau kita bisa dikenal dengan Allah, yang pertama kita harus mengenal siapa Allah kita yang sesungguhnya. Siapa Tuhan kita yang sesungguhnya. Nah, yang kedua, saudara-saudara, kita harus percaya kepadanya. Kita tidak boleh percaya kepada Allah asing atau Allah yang mereka orang-orang lain. Tapi kita harus percaya kepada Allah kita, yaitu Allah Bapa, Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, kita harus mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan yaitu kita menuruti segala firman-Nya, perintah-Nya, tidak kompromi kepada kejahatan, tapi kita melakukan segala kebaikan, kasih. Itulah 3 hal yang perlu kita ketahui bagaimana seseorang atau kita bisa dikenal oleh Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas firman. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan kami boleh lebih lagi mengenal Engkau sebagai Allah satu-satunya, yaitu Allah Bapa, dan Tuhan satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih Allah, kepadamu kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.